Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini kita sudah masuk di halaqah Al-Wahidatu wath Thalathun, halaqah atau sesi rekaman yang ke-31. Sekarang tentang kisah seorang nabi yang mulia dari Bani Israel, yaitu Nabi Yusha ibnu Nun. Yang kita ketahui beliau adalah yang kemudian memegang urusan Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam di Padang Tih, ya, di masa 40 tahun ketika mereka terombang-ambing pergi ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Ya, Yusha ibnu Nun alaihi salatu wassalam adalah termasuk keturunan dari Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi termasuk keturunan nabi-nabi dan rasul, ya. Namanya adalah Yusha ibnu Nun ibni Efraim ibni Yusuf ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Jadi dia adalah Yusha ibnu Nun ibnu Efraim ibnu Yusuf, Nabi Yusuf, ya, bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ahlul kitab mengatakan dia adalah Yusha ibnu Ammi Hud, ya, Yusha anak dari pamannya Hud, ya. Nah, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa beliau inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, disebut sebagai muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, maksudnya adalah Nabi Yusha. Falamma jawaza qala li fatahu, ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada muridnya, itu maksudnya adalah Nabi Yusha, yang sudah kita nukilkan kemarin dari riwayatnya Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tentang Nabi Musa diberitahukan, Allah beritahukan kepadanya tentang adanya Nabi Khadir yang punya pengetahuan atau punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang panjang ini bahwa muridnya tersebut adalah Yusha ibnu Nun. Makanya Ahlul Kitab tidak ada perselisihan tentang masalah penetapan Yusha ibnu Nun ini sebagai nabi. Sampai ada kelompok di kalangan Ahlul Kitab atau ya, di kalangan Ahlul Kitab yang bernama kelompok Samirah, As-Samirah. Mereka ini banyak mengingkari nabi-nabi yang lain, tapi untuk Nabi Yusha juga mereka sepakat tentang kenabiannya. Ya, inilah Nabi Yusha ibnu Nun. Taib. Ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya dari kalangan Ahlut Tafsir yang menyebutkan bahwa di akhir hidupnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kenabiannya itu dipindahkan kepada Yusha. Kenabiannya dipindahkan, dialihkan kepada Yusha, sehingga kesannya di akhir-akhir hidup Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau bukan nabi lagi. Karena dalam riwayat ini disebutkan, ya, di akhir-akhir hidupnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam selalu datang kepada Yusha bertanya tentang perintah dan larangan, padahal sebelumnya kan Yusha yang bertanya kepada dia. Kata Ibnu Katsir, ini riwayat ini fihi nazar, ya. Tidak benar riwayat ini, tidak sahih. Keterangan ini tidak sahih karena kita ketahui Nabi Musa alaihissalatu wassalam senantiasa turun wahyu kepadanya, ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya sampai di akhir hidupnya, tetap dimuliakan sebagai seorang nabi yang sudah kita ketahui, sampai kisah yang kemarin riwayat Bukhari Muslim ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, ya. Kemudian karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak mengenalnya, maka kemudian dia menampar malaikat maut tersebut sampai copot matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepadanya untuk ditambah usianya dengan bulu-bulu yang ditutup tangannya, bulu di punggung kerbau yang ditutup oleh tangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi kemudian beliau memilih untuk diwafatkan saat itu juga alaihi salatu wassalam. Jadi
Tidak benar kisah ini. Ya, yang benar adalah beliau senantiasa sebagai seorang nabi sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Baik. Kemudian kemarin saya juga ingin menjelaskan masalah kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika menampar malaikat sampai matanya copot. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala bahwa itu disebabkan karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak mengenal malaikat tersebut. Karena mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Musa demikian jahat kepada malaikat? Jawabannya beliau tidak mengenalnya. Karena malaikat kadang-kadang datang dalam bentuk manusia, sebagaimana pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril dalam bentuk seorang Arab dusun. Ya, pernah mendatangi Nabi Ibrahim dalam bentuk tamu-tamu yang asing. Yang jelas dia tidak mengenalnya, dan kemudian ketika itu malaikat tersebut ya masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, yang diperbolehkan dalam syariat untuk melakukan hal tersebut bagi orang yang masuk dan melihat ke dalam rumah kita tanpa izin. Itulah udzur yang dijelaskan oleh para ulama atas perbuatan Nabi Musa alaihi salatu wasallam ini. Baik, yang jelas di sini juga hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ditambahkan di sini kenapa dia sampai marah kepada malaikat yang datang ingin mencabut nyawanya, karena beliau telah diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang yang durhaka yang ada di Baitul Maqdis, yang dia mengira itu terjadi di zamannya. Makanya dia sudah persiapkan diri untuk itu. Ternyata diberitakan tentang kematiannya, ya. Padahal ternyata penaklukan Baitul Maqdis itu bukan terjadi di zaman beliau, tapi terjadi di zaman muridnya, yaitu Yusha ibnu Nun yang memimpin Bani Israel kemudian menaklukkan kota tersebut. Ya, kita ketahui menurut pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal di Padang Tih. Setelah sebelumnya Harun meninggal, kemudian 2 tahun kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini ada penjelasan bahwa di akhir-akhir masa 40 tahun mereka ada di Padang Tih itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mempersiapkan pasukan perang dari kalangan Bani Israel, ya, dengan dipersiapkan dari masing-masing kabilah atau asbat. Ya, asbat berdasarkan nama cucu dari Ishak atau Ibrahim, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 orang. Masing-masing dicatat jumlah laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih yang bisa berperang, bisa membawa senjata, yang usianya 20 tahun atau lebih, serta dijadikan salah seorang di antara mereka sebagai amirnya atau naqib, yang dalam Al-Quran disebut naqib, pimpinannya, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-12, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan Allah mengutus menjadikan di antara mereka ada 12 orang naqib, ya, ini pemimpin dari setiap suku atau asbat, suku-suku Bani Israel. Maka disebutkan di sini, kata Ibnu Katsir, wal maksud anna Allah Ta'ala amara Musa alaihi salam an yaktuba asma'al muqatilati min Bani Israila mimman yahmilu as-silaha wa yuqatilu mimman balagha 20 sanatan fasaidan wa an yaj'ala ala kulli sibtin naqiban minhum. Maksudnya di sini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis nama-nama para pejuang dari kalangan Bani Israel yang bisa berjuang, yang bisa membawa senjata, yang telah berusia 20 tahun atau lebih, 20 tahun ke atas, dan menjadikan pada setiap sibt atau kabilah Bani Israel itu ada seorang pemimpin. Ya, makanya sesuai dengan nama-nama sibt ini kan, kabilah ini kan sesuai dengan nama-nama anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ya, ada sibt yang namanya Rubil, jumlahnya sekian, disebutkan di sini ada 59.300 orang. Kemudian sampai 12, ya, ada juga sibt Yahuda dengan jumlah pejuang sekian. Kemudian ada sibt Yusuf yang dipilih pimpinannya tentu saja adalah Yusha ibnu Nun, karena dialah yang dari keturunan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Sampai 12 orang dengan jumlah yang banyak dari mereka-mereka yang siap untuk berperang, karena ini di masa-masa menjelang berakhirnya hukuman 40 tahun mereka terombang-ambing di Padang Tih, sebagaimana yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab mereka, kitab Taurat mereka, tentang nama-nama dan jumlah
masing-masing pimpinan dari setiap suku tersebut. Baik. Cuma di sini ada sedikit masalah penjumlahan yang kemudian kata Ibnu Katsir tidak sesuai dengan rincian yang disebutkan sebelumnya. Yang jelas di sini setelah itu Ibnu Katsir juga rahimahullah taala kembali menjelaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel yang tadinya di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah keluar dari Laut Merah yang kemudian menuju Baitul Maqdis, kemudian ternyata mereka menolak untuk berjihad. Ini sudah kita terangkan sebagian besar meninggal dunia, dimatikan di dalam masa 40 tahun itu, kecuali tinggal beberapa dari anak-anak keturunan mereka dan Nabi yang mulia Yusha ibnu Nun bersama Kalib ibnu Yufna atau Yukna ya. Maka dibantah di sini pernyataan dari Muhammad ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwasanya tetaplah yang membuka Baitul Maqdis, menundukkan Baitul Maqdis adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang dia jadikan pimpinan pasukan tersebut terdepannya adalah Yusha ibnu Nun. Ini jelas sudah kita jelaskan merupakan satu riwayat atau satu keterangan yang lemah. Riwayat yang sahih menyebutkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah wafat sebelum penaklukan Baitul Maqdis tersebut. Taib. Kemudian di sini disebutkan juga kisah Bal'am ibnu Ba'ur ketika pasukan Bani Israel yang dibawa oleh Yusha ibnu Nun akan menghadap atau akan mendatangi untuk memerangi orang-orang di Baitul Maqdis, Al-Jabbarin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka itu. Kemudian akhirnya mereka datang, penduduk kota tersebut, ya mereka mendatangi Bal'am ibnu Ba'ur untuk mendoakan. Ya sudah saya sebutkan kisahnya ini di jawaban pertanyaan yang lalu, maka saya tidak perlu ulang kembali. Yang jelas disebutkan di sini bahwasanya kejadian ini ada beberapa kemungkinan, bisa jadi di tengah-tengah ya kejadian kisahnya Bal'am ini kisah yang sahih, cuman ada beberapa kemungkinan kata Ibnu Katsir, bisa jadi ini di tengah-tengah perjalanan mereka selama 40 tahun tersebut, berbolak-baliknya mereka di padang Tih, atau bisa jadi ini adalah ketika dipimpin oleh Bani Israel, dipimpin oleh Yusha ibnu Nun untuk menaklukkan Baitul Maqdis, berarti setelah keluar dari padang Tih tersebut. Atau bisa jadi awal-awal ketika Nabi Musa dan Bani Israel barusan keluar dari Laut Merah. Jadi ada beberapa kemungkinan tentang kisah tersebut. Yang jelas ya, bagaimanapun juga tetap pendapat yang benar di sini bahwasanya Yusha ibnu Nun dialah yang memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Sampai disebutkan di sini sebuah kisah bahwasanya disebutkan oleh ahlu kitab dan beberapa ulama ahlu tarikh, Bani Israel ketika keluar ya melewati sungai Urdun, sungai di Yordania, kemudian sampai ke negeri Arihah, kota Arihah yang ini dekat dengan Baitul Maqdis, yang kemudian kota ini kan dikelilingi benteng dan pagar yang kokoh, kemudian ada istana di atasnya ya. Di sini ini adalah kota yang paling banyak penduduknya saat itu. Kemudian dikepung oleh Yusha dan bala tentaranya selama 6 bulan. Ya, sampai disebutkan di sini mereka akhirnya bertakbir memuji nama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan temboknya runtuh yang kemudian mereka bisa masuk ke dalamnya, bahkan membunuh sekitar 12.000 orang di situ. Kemudian juga Yusha bisa mengalahkan beberapa raja yang ada di situ, ya dari raja-raja Syam, penduduk Syam. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa dia selesai mengepungnya di hari Jumat setelah salat asar, ketika itu matahari akan terbenam, karena waktu itu pensyariatan mereka kalau sudah malam berhenti peperangan. Disitulah Nabi Yusha alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari ditahan, tidak terbenam terlebih dahulu, yang kemudian setelah itu ditahan matahari sehingga mereka bisa menaklukkan seluruh kota tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali untuk matahari terbenam di hari itu ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kisah ini lebih tepat dikatakan adalah kisah penaklukan Baitul Maqdis. Memang awal-awalnya cuman sebagai wasilah pengantar saja ditaklukannya Arihah atau kota Arihah. Tapi penaklukan yang utama adalah penaklukan Baitul Maqdis. Awal-awalnya untuk pengantar ke situ ditaklukkan dulu kota Arihahnya. Itulah kata Ibnu Katsir kisah pendapat yang benar dalam kisah ini. Baik, kisah tentang Nabi Yusha yang menahan matahari ini, itu kita ketahui disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ada hadis riwayat Imam Ahmad ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha layalin sara ila Baitil Maqdis."
Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun, untuk seorang manusia pun. Ditunda terbenamnya tidak pernah untuk seorang manusia pun, kecuali untuk Nabi Yusha ibnu Nun di hari-hari ketika dia berjalan atau memerangi atau menundukkan Baitul Maqdis. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Katsir berdasarkan syarat Imam Bukhari, juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jelas sekali hadis ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang menjadi sebab Allah menahan terbenamnya matahari selain Yusha ibnu Nun. Maka ada kisah yang disebutkan dalam hadis yang mungkar, yang dhaif, bahwa matahari pernah tertahan sampai Ali bin Abi Thalib melaksanakan salat asar. Ini kisah yang mungkar, ya, yang dhaif, tidak benar. Kemudian juga pernah disebutkan riwayat Abu Hurairah, ya, juga ini semua adalah riwayat yang tidak sahih, karena penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari hanya pernah ditahan, ditunda terbenamnya untuk Nabi Yusha ibnu Nun ketika akan menaklukkan Baitul Maqdis alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya, faqala liqaumihi," ya, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel berperang, yakni Yusha ibnu Nun, maka dia berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, "La yatba'ni rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni." Jangan sampai ada yang ikut kepadaku dalam peperangan ini, seseorang yang masih terikat hatinya dengan urusan dunia. Misalnya ada orang laki-laki yang sudah menikahi seorang perempuan dan segera ingin mengumpulinya, ya, tapi dia belum sempat mengumpulinya. Atau seseorang yang telah membangun sebuah bangunan, tapi dia belum mengangkat atapnya, dia sudah ingin sekali menaikkan atapnya. Atau seseorang yang telah membeli kambing atau ternak-ternak yang sudah sedang hamil, dia sedang menunggu keluar anak-anak dari hewan ternaknya. Ya, jangan sampai ada yang ikut yang seperti itu. Faghaza fadana minal qaryati, kemudian dia pun berperang, berjihad, mendekati sebuah perkampungan musuh, ya. Hina sulliyal asr au qariban min dzalika, ketika waktu salat asar atau dekat dengan itu. Ketika itulah dia berkata kepada matahari, "Anti ma'murah wa ana ma'mur. Allahumma hbisha alayya syai'an." Fahubisat alaihi hatta fatahallahu alaihi. Maka ketika itu dia berkata kepada matahari, "Kamu diperintahkan oleh Allah, tunduk dengan perintah Allah, dan saya juga diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari ini agar tidak terbenam sebentar." Kemudian Allah menahannya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menaklukkan, mengalahkan pasukan musuh semua. Kemudian fajama'u ma ghunimu, ya, kemudian mereka mengumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang, dikumpulkan di sebuah lapangan. Fa'atatin naru litakulahu, ya, kemudian datanglah api yang Allah Subhanahu wa taala kirim dari langit untuk membakar ghanimah, harta rampasan perang. Karena di zaman dahulu rampasan perang memang tidak bisa dimanfaatkan, tapi dikumpulkan di sebuah lapangan, kemudian di tanah lapang, kemudian dibakar, ya, dengan api yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi waktu itu api tidak mau memakan harta rampasan tersebut, maka Nabi ini berkata kepada umatnya, "Fikum ghalul, di antara kalian pasti ada yang berkhianat, menyembunyikan rampasan perang." Akhirnya dia membaiat masing-masing kabilah, seorang sebagai pemimpin kabilah dibaiat. Maka salah satu dari kabilah tersebut menempel tangannya ke tangan Nabi ini, berarti di kabilah ini ada yang berkhianat. Kemudian akhirnya dibaiat satu persatu sampai menempellah tangan 2 orang atau 3 orang dari kabilah tersebut. Ternyata setelah diperiksa, ya, ada emas sebesar kepala kerbau yang mereka sembunyikan. Akhirnya diambil kembali emas tersebut, diletakkan bersama harta di sebuah tanah lapang. Kemudian datanglah api dan membakar semua harta tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Falam tahillal ghanaimu li ahadin min qablina. Dzalika bi anna Allah ra'a dha'fana wa ajzana fatayyabaha lana." Maka tidak ada seorang nabi pun sebelum kita yang dihalalkan untuk mengambil harta rampasan perang, tapi kita dihalalkan karena Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kemudian menjadikan ghanimah itu dihalalkan dan baik untuk kita. Nah, itulah kisahnya. Yang jelas di sini kemudian kita ketahui Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel ketika masuk ke negeri ini,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 58-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Dan ketika kami perintahkan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke dalam negeri ini, ya, setelah menang, ya, dan makanlah makanan yang kalian sukai dan masuklah dari pintunya dengan sujud. Ada yang mengatakan, ya, ini mereka dengan tunduk, dengan ruku, ya. Dan ucapkanlah hittatun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sambil mengucapkan itu supaya kami ampuni dosa-dosamu, kata Allah, dan kami akan menambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka menggantinya dengan ucapan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami turunkan kepada mereka rijz, azab, ya, dari langit dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Inilah kisahnya orang-orang Bani Israel yang baru saja mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan kemenangan, mereka tetap melanggar juga. Ya, ketika Allah perintahkan mereka masuk, ada yang mengatakan sambil ruku atau sambil menundukkan kepalanya, merendahkan diri. Ibnu Katsir di sini mencontohkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya sampai disebutkan dalam sebagian riwayat merendahkan diri dengan memuji Allah, mensyukurinya, sampai disebutkan ujung janggut beliau sampai menyentuh kendaraannya, saking tunduknya beliau. Kemudian ketika masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, kemudian melaksanakan salat 8 rakaat sebagai wujud syukur atas pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan itu adalah salat duha. Yang jelas ini menunjukkan sikap merendahkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu, ketika Allah berikan kemenangan kepada mereka, sangat beda dengan sikapnya Bani Israel yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika dikatakan kepada Bani Israel, masuklah kalian dari pintu negeri tersebut dan ucapkanlah hittah, ya, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maka mereka dakhalu yazhufuna ala astahihim, mereka justru masuk dengan merangkak, ya, di atas bokong-bokong mereka, dan kemudian mereka mengganti ucapan hittah dengan hintah, yaitu biji gandum. Ya, ini untuk memperolok-olok, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka, yaitu taun. Dikatakan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penyakit taun ini adalah rijzun udziba bihi ba'dul umami qablakum, adalah merupakan rijz yang disebutkan di dalam ayat ini, siksaan dari Allah yang Allah jadikan azab bagi umat-umat sebelummu. Ala kulli hal, kita lihat di sini banyak sikap keras kepala dari Bani Israel yang sudah pernah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus nabi kepada mereka untuk meluruskan mereka dalam kedurhakaan dan sikap keras kepala, bahkan berani memperolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal baru saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan besar. Bahkan mereka baru diselamatkan dari terombang-ambing di padang Tih selama 40 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Baik. Maka itulah kisah tentang Bani Israel yang ketika itu dipimpin oleh Nabi Yusha ibnu Nun alaihi salatu wassalam. Setelah itu diterangkan di sini, walam mastaqarrat yadu Bani Israel ala Baitul Maqdis. Ketika itu kemudian Bani Israel sudah menetap di Baitul Maqdis, ya, yang kemudian mereka menetap di dalam negeri tersebut, dan di kalangan mereka adalah anak Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, itu Nabi Yusha ibnu Nun, yahkumu bainahum bi kitabillah Taurat, yang menetapkan hukum di antara mereka dengan kitabullah, menegakkan kitabullah, menegakkan hukum dengan kitabullah Taurat, kitab Taurat, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ketika itu umurnya adalah 127 tahun. Ketika dia wafat, berarti masa hidupnya sepeninggal Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah sekitar 27 tahun. Yaitulah kisah yang berhubungan dengan Nabi Yusha ibnu Nun
sehubungan dengan penaklukan ketika beliau memimpin Bani Israel menaklukkan Baitul Maqdis sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Musa dan Harun alaihimus salatu wassalam. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.